Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Muhammad Sifatus Saza. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS dengan mata kuliah kewirausahaan dengan judul menganalisis model bisnis UMKM kuliner tradisional, penerapan bisnis model kanvas pada bubur ayam Abah Oong. Presentasi ini akan membahas bagaimana kerangka bisnis model kanvas atau BMC dapat digunakan untuk memetakan dan mengevaluasi model bisnis sebuah kuliner rumahan yang nyata yaitu bubur ayam Abah Oong. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan sampaikan dulu identitas diri sesuai slide ini. Nama saya Muhammad Sifat saja dengan NIM 250301020511 dengan program studi pendidikan kewirausahaan dan kelas AK 602. Ya, langsung saja untuk slide kedua, latar belakang. Keberlangsungan sebuah usaha tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh seberapa jelas pelaku usaha memahami bagaimana bisnisnya tercipta, lalu menyampaikan dan memperoleh nilai. Sayangnya banyak UMKM di Indonesia berjalan berdasarkan intuisi dan pengalaman pemilik tanpa perencanaan model bisnis yang terstruktur. Padahal model bisnis yang jelas memungkinkan pelaku usaha melihat kondisi bisnisnya secara menyeluruh dan menemukan peluang pengembangan yang lebih terarah. Disinilah model Canvas berperan karena kerangka ini mampu memetakan 9 elemen bisnis sekaligus, bukan hanya aspek pemasaran seperti pada bauran pemasaran 4P. Lalu selanjutnya, untuk objek kajian dan tujuan artikel. Objek yang dikaji dalam artikel ini adalah bubur ayam Abah Oong, sebuah UMKM kuliner yang telah berdiri sejak tahun 2014 di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Data yang digunakan bukan data karangan, melainkan berasal dari studi kasus yang sudah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah oleh Nurzaman, Yusman, dan Hasanah pada tahun 2024. Adapun tujuan dari artikel ini ada tiga. Pertama, menganalisis model bisnis usaha ini menggunakan 9 elemen BMC. Kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada setiap elemen tersebut. Dan ketiga, merumuskan rekomendasi pengembangan yang realistis dan sesuai dengan karakteristik usaha rumahan, bukan rekomendasi yang muluk-muluk atau butuh modal besar. Slide selanjutnya, apa itu bisnis model kanvas atau BMC? BMC sendiri adalah alat yang digunakan untuk memetakan dan memahami model bisnis secara menyeluruh melalui 9 elemen yang saling berkaitan. Menurut Osterwalder dan Pigneur, pada tahun 2010 perlu digarisbawahi BMC bukan dokumen yang dibuat sekali jadi lalu selesai, melainkan perlu terus dievaluasi dan diperbarui seiring perkembangan bisnis. Kesembilan elemen BMC ini juga tidak berdiri sendiri, seperti terlihat pada diagram customer segment. Menentukan value proportion yang relevan, nilai tersebut disampaikan melalui channel dan dijaga lewat customer relationship yang akhirnya menghasilkan revenue streams. Sebagai perbandingan, BMC berbeda dengan kerangka 10 types of innovation. BMC memetakan apa yang ada dalam struktur bisnis saat ini, sedangkan 10 types of innovation membantu mencari ide pengembangan dari peta tersebut. Untuk slide selanjutnya, metode pendekatan dan sumber data. Untuk metode artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber informasi utamanya adalah data sekunder dari studi kasus yang sudah dipublikasikan mengenai strategi pemasaran bubur ayam Abah Oong yang memuat profil usaha, harga produk, target pasar, serta kekuatan dan kelemahan berdasarkan wawancara dan observasi langsung terhadap pemilik usaha. Data tersebut kemudian disusun ke dalam kerangka 9 elemen BMC yang penting untuk digarisbawahi. Untuk elemen yang tidak terdokumentasi secara eksplisit di sumber data seperti key partnership dan cost structure secara rinci, saya menggunakan asumsi logis berdasarkan karakteristik umum usaha kuliner rumahan sejenis. Asumsi ini saya tandai secara eksplisit dan dipisahkan dari data faktual supaya tidak menimbulkan kesan bahwa seluruh informasi berasal dari penelitian lapangan saya sendiri. Untuk slide selanjutnya, profil UMKM. Sebelum masuk ke analisis 9 elemen BMC, saya perkenalkan dulu profil usahanya.
Bubur ayam Abah Oong ini menjual produk ayam dengan harga 10.000 per porsi, sudah berdiri sejak tahun 2014 di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Produk ini dilengkapi berbagai topping mulai dari kecap asin, ayam suwir, kacang kedelai, bawang goreng, sambal khas, hingga topping tambahan seperti sate telur puyuh, sate ati, dan kerupuk mie. Target pelanggannya sendiri adalah pekerja dan pelajar lokal di sekitar Pemanukan ditambah pendatang yang bekerja di wilayah tersebut. Nilai unggulan utamanya terletak pada rasa yang khas dan konsisten selama lebih dari 1 dekade dipadukan dengan harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Slide selanjutnya, customer segment dan value proportion. Untuk elemen pertama adalah customer segment. Target pelanggan bubur ayam Abah Oong adalah pekerja dan pelajar lokal di Pemanukan ditambah pendatang yang bekerja di wilayah tersebut. Segmen ini cukup tepat karena sesuai dengan karakter bubur ayam sebagai makanan sehari-hari, namun ketergantungan pada pelanggan lokal ini juga membuat pasar yang dijangkau relatif sempit. Elemen kedua yaitu value proportion adalah nilai utama yang ditawarkan, yaitu rasa yang khas dan konsisten sejak tahun 2014 dipadukan dengan harga yang terjangkau sebesar 10.000 per porsi dengan topping yang lengkap. Berdasarkan analisis saya, inilah elemen yang paling kuat dalam keseluruhan model bisnis ini karena konsistensi rasa selama lebih dari 1 dekade terbukti menjadi alasan utama pelanggan terus kembali. Slide selanjutnya, cara produk sampai dan hubungan terjaga. Channel dan customer relationship. Untuk elemen ketiga adalah channel. Saat ini penyampaian nilai kepada pelanggan sepenuhnya bergantung pada kehadiran fisik di lokasi warung dengan promosi terbatas pada spanduk dan selebaran saja. Kanal digital seperti media sosial maupun aplikasi pesan antar seperti GoFood atau GrabFood belum dimanfaatkan sama sekali. Berdasarkan analisis saya, inilah elemen yang paling membutuhkan perbaikan karena keterbatasannya berdampak pada elemen-elemen lain. Lalu elemen keempat, customer relationship, dibangun secara personal melalui interaksi tatap muka langsung yang didukung pelayanan ramah. Pendekatan ini efektif untuk membangun loyalitas pada skala kecil, tetapi belum didukung mekanisme yang bisa menjangkau pelanggan yang tidak datang langsung ke warung. Selanjutnya untuk revenue streams dan key resources. Elemen kelima, revenue streams. Sumber pendapatan utamanya berasal dari penjualan langsung per porsi seharga 10.000. Sebagai asumsi tambahan, penjualan topping ekstra kemungkinan turut menyumbang pendapatan meski tidak dirinci dalam sumber data. Revenue stream ini masih bersifat tunggal dan sangat bergantung pada volume transaksi harian di satu lokasi saja, yang merupakan dampak langsung dari keterbatasan channel yang sudah dibahas sebelumnya. Elemen keenam ini key resources, sumber daya utama yang teridentifikasi adalah lokasi warung yang strategis di pusat kecamatan. Sebagai asumsi, sumber daya lain yang kemungkinan dimiliki adalah resep racikan khas dan tenaga kerja dari lingkup keluarga. Slide selanjutnya, slide key activities, partnership, cost structure. 3 elemen terakhir dari 9 elemen BMC adalah key activities, key partnership, cost structure. Key activities atau aktivitas utama usaha ini adalah produksi harian bubur ayam yang disesuaikan dengan perkiraan permintaan berdasarkan pola hari sebelumnya, sehingga masih bersifat reaktif dan rentan menimbulkan masalah saat ada lonjakan permintaan. Untuk key partnership dan cost structure, data mengenai mitra usaha dan rincian biaya tidak dijelaskan secara eksplisit dalam sumber yang saya gunakan, sehingga saya menandainya sebagai asumsi. Sebagai asumsi, mitra yang paling mungkin adalah pemasok bahan baku beras dan ayam dari pasar tradisional. Sementara komponen biaya utama kemungkinan meliputi biaya bahan baku harian, operasional warung, dan promosi cetak. Untuk slide selanjutnya, kanvas BMC. Slide ini merangkum 9 elemen yang sudah dibahas ke dalam satu tampilan kanvas bisnis model kanvas yang utuh mengikuti format kanvas klasik. Elemen yang ditandai dengan tanda bintang adalah elemen yang saya susun berdasarkan asumsi karena tidak dijelaskan secara eksplisit dalam sumber data yang saya gunakan. Dengan melihat kanvas secara keseluruhan seperti ini, kita bisa langsung melihat bahwa bagian tengah kanvas yaitu value proportion tampak paling kuat dan detail datanya. Sementara bagian channel dan cost structure relatif lebih tipis informasinya.
Lanjut slide 12, ini terkait hubungan antar elemen. Jika ditelusuri hubungan sebab akibatnya, target pelanggan lokal yang sensitif, harga membentuk value proportion berbasis rasa konsisten dan harga terjangkau. Nilai tersebut disampaikan melalui channel fisik tunggal yang kemudian membentuk customer relationship yang personal, namun terbatas cakupannya. Keterbatasan channel ini pada akhirnya membatasi revenue stream karena pendapatan hanya bisa diperoleh dari pelanggan yang datang langsung ke lokasi. Dari alur ini dapat disimpulkan bahwa elemen paling kuat pada model bisnis ini adalah value proportions karena konsistensi rasa dan harga terjangkau terbukti mampu mempertahankan pelanggan selama lebih dari 1 dekade. Sebaliknya, elemen yang paling membutuhkan perbaikan adalah channels karena keterbatasan pada elemen inilah yang kemudian merembet dan membatasi elemen-elemen lain di sekitarnya. Slide selanjutnya untuk evaluasi kekuatan dan kelemahan model bisnis. Untuk kekuatannya berdasarkan analisis ke-9 elemen tadi, kita bisa merangkum kekuatan dan kelemahannya. Saya langsung saja dari sisi kekuatan ada 3 hal utama, rasa yang konsisten dan khas sejak 2014 yang menjadi basis loyalitas pelanggan, harga yang kompetitif dan terjangkau semua kalangan, serta lokasi yang strategis di pusat kecamatan. Namun di sisi lain, 3 kelemahan ini ada yang perlu diperhatikan juga, yaitu promosi digital yang nyaris tidak ada karena masih mengandalkan spanduk dan selebaran, kapasitas produksi yang kaku karena hanya mengikuti pola permintaan hari sebelumnya, serta ketergantungan penuh pada pelanggan lokal karena belum ada kanal penjualan online. Untuk rekomendasinya, berdasarkan evaluasi tersebut, ada 3 strategi pengembangan yang bisa dilakukan. Pertama, memperluas channels dalam mendaftarkan usaha pada aplikasi pesan antar GoFood atau GrabFood, serta memanfaatkan media sosial sederhana seperti Instagram atau WhatsApp bisnis. Kedua, memperkuat customer relationship karena interaksi digital membuka peluang hubungan pelanggan yang lebih interaktif, tidak hanya bergantung pada kunjungan fisik saja. Ketiga, sistemasi key activities melalui pencatatan pola permintaan yang lebih akurat sehingga membantu perencanaan produksi dan menekan potensi inefisiensi biaya. Yang penting rekomendasi ini bersifat realistis untuk skala usaha rumahan karena tidak memerlukan investasi besar, melainkan optimalisasi terhadap sumber daya yang sudah dimiliki usaha ini. Baik, untuk kesimpulannya, penerapan bisnis model kanvas pada bubur ayam Abang Oong ini menunjukkan bahwa usaha ini memiliki fondasi bisnis yang cukup kuat, terutama pada elemen value proportion dan customer segments yang ditopang oleh konsistensi rasa dan harga terjangkau selama lebih dari 1 dekade. Namun kekuatan pada kedua elemen tersebut belum diimbangi oleh elemen channels dan customer relationship yang masih terbatas pada interaksi fisik semata, sehingga turut membatasi potensi revenue streams dan efisiensi cost structure secara keseluruhan. Dengan demikian, BMC membantu menunjukkan bahwa strategi pengembangan yang paling relevan bagi usaha ini bukanlah mengubah produk, melainkan memperluas kanal penyampaian nilai serta memperkuat sistem hubungan pelanggan dan perencanaan produksi sebagai langkah awal menuju pertumbuhan usaha yang lebih berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Berikut saya cantumkan juga daftar pustaka. Terima kasih, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.